Itu semua kewenangannya sekarang ada di Kesbangpol. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang senyum, Seri doang. Selamat pagi Akang-akang. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kita sapa terlebih dahulu. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum, selamat pagi Dan Anda semua. selamat datang di channel YouTube PPI Kabupaten Karawang. Kita kedatangan senior-senior kita, terus juga pengurus Purna Paskibraka Indonesia Kabupaten Karawang periode sekarang tentunya. Selamat datang Akang-akang. Silahkan perkenalkan masing-masing. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siap, perkenalkan nama Walpian dari PPI Angkatan 2003. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siap, perkenalkan nama Cahyadi, angkatan tahun 2006 dari Purna Paskibraka Indonesia Kabupaten Karawang. Sudah aktif berapa lama nih Kang di kepengurusan? Mungkin ini lebih senior pengurusan dibanding saya. Ya, saya dari tahun 2010 dari pengurusan. Ya, saya mungkin dulu ketika setelah menjadi Purna dari 2007, alhamdulillah sampai sekarang masih ikut ke pengurusan. Ya. Oh, berarti cukup lama ya Kang. Ya. Berarti memang dari senior pertama sudah langsung gabung ya? Gabung. Jadi Iya, begini, iya. bukan kepengurusan ya. Jadi kalau pengurus itu saya mulai dari tahun 2017 mungkin ya. Yang 13. kepengurusan 2017. Kalau saya 13. 2017, Kang Walpian 2013. Jadi beda 4 tahun lah sama Kang Walpian Untuk kepengurusannya. untuk pengurusannya. Berarti Akang-akang sudah berpengalaman berkecimpung untuk melatih adik-adik paskibraka ya. Nah, jadi gini Kang, ada beberapa pertanyaan nih karena kemarin admin dari Instagram PPI Kabupaten Karawang itu membuka Q&A dan beberapa pertanyaan. Dan banyak sekali nih Kang pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang menanyakan tentang seputar Paskibraka dan PPI Kabupaten Karawang. Oke, kita langsung aja. Yang pertama nih, tapi ini sih bukan pertanyaan ya, ini sebuah pernyataan dari senior-senior kita. Katanya, alhamdulillah selamat ya untuk Pengkab dan PPI Karawang sudah memiliki sekre yang lebih baik. Ya. Nah, itu gimana nih tanggapannya menurut Akang-akang? Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dikasih nikmat untuk mendapatkan fasilitas yang lebih baik dari sebelumnya. Mudah-mudahan PPI Kabupaten Karawang kedepannya bakal lebih baik, Amin. lebih maju, Amin. dan banyak lagi penghuninya untuk datang ke sini untuk silaturahmi. Itu buat Akang Teteh yang mau silaturahmi, keluarga besar PPI Kabupaten Karawang, keluarga besar Paskibraka Kabupaten Karawang, silahkan datang aja ke Sekre PPI di depan Gor Pora Kabupaten Karawang. Kita tempatnya udah nyaman, udah enak, tinggal kita merawatnya dan menjaganya bareng-bareng. Mungkin gitu aja. Izin menambahkan boleh? Boleh? Boleh. Jadi gini, selama ini alhamdulillah karena sekarang sudah mempunyai sekre yang lebih baik, ini adalah hasil daripada kolaborasi antara pemerintah daerah dan Purna Paskibraka Indonesia Kabupaten Karawang yang selama ini terjalin dengan baik. Alhamdulillah ya, berarti kita harapkan tentunya sekre ini bermanfaat untuk seluruh keluarga besar PPI Kabupaten Karawang ya Kang ya. Nah, selanjutnya nih, ini pertanyaan yang paling banyak di request sama teman-teman, sama adik-adik, sama ai-ai, yaitu tentang Kang Teh, kapan sih pendaftaran atau seleksi Paskibraka tahun 2024? Karena mungkin adik-adik udah nunggu ya untuk sekarang seleksi Karawang tuh kapan ya? Gitu. Ya. Ya, untuk seleksi Paskibraka untuk tahun 2024 itu semua kewenangannya sekarang ada di Kesbangpol. Kita hanya sebatas mitra-mitra dari Kesbangpol. Jadi untuk adik-adik menunggu informasi seleksi Paskibraka
tahun 2024, silahkan pantengi IG PPI Cup Karawang. Pantengin aja untuk IG PPI Cup Karawangnya. Silahkan untuk ditunggu informasinya. Notin IG-nya harap diaktifkan. Jadi kalau ada IG pemberitahuan terbaru, jadi notinnya masuk duluan. Jadi buat semua adik-adik nih, ini pasti pertanyaan dari adik-adik yang sekarang kelas 10, Kang. Iya. Jadi saya tegaskan kembali, silahkan kalian cek secara berkala sosial media PPI Kabupaten Karawang dan juga sosial media Kesbangpol yang tentunya pada tahun ini sebagai penyelenggara Paskibraka 2024. Jadi stay tune ya yang penasaran. Selanjutnya nih Kang, persyaratan untuk ikut seleksi itu apa aja sih? Persyaratan mungkin belum ada tambahan atau enggaknya. Yang penting untuk adik-adik yang kelas 10 untuk tahun ini, siapin aja untuk fisik, mental, tinggi badannya biasanya sih, mohon maaf, biasanya untuk Kabupaten Karawang untuk perempuan itu minimalnya 163 dan untuk laki-laki itu 167. Jadi untuk adik-adik siapin dari sekarang, kalau yang kurang 1 cm atau 2 cm olahraga dari sekarang biar tinggi badannya bertambah lagi gitu. Terus fisiknya juga diolah, fisiknya juga harus diolah. Dan ini juga ya, mungkin bakat kreatifnya harus muncul. Jadi nggak hanya terutama tes wawasan kebangsaan ya. Tentang mungkin adik-adik pernah diajarkan tentang PPKN, pelajari itu, dalemin tentang arti pelajaran PPKN itu, mungkin tentang undang-undang dasar, tentang Pancasila terutama ya, karena kita ada di ideologi Pancasilanya harus mumpuni. Jadi sok pelajari itu untuk adik-adik mulai dari sekarang. Jadi siapapun yang terpilih nanti berarti orang-orang terbaik, pilihan dari putra-putri terbaik Kabupaten Karawang. Itu aja. Jadi tetap semangat. Iya. Oke, selanjutnya ini ada pertanyaan yang ternyata sudah dijawab nih sama Kang Walpian tadi. Ada hubungannya nih Kang sama persyaratan. Cuman ini adik-adik bertanya lebih spesifik, yaitu tentang tinggi badan wanita atau pria minimal dan maksimalnya berapa mimin katanya. Ya, udah saya jelasin. Tadi akan jelasin untuk tinggi badan minimal untuk putri 163, untuk putra itu 167. Kalau tidak ada penambahan dan pengurangan tinggi badannya. Kalau dirata-ratakan misalkan kita kejar 163, tapi kalau dirata-ratakan tinggi badan perempuannya di putrinya di Karawang 165, ya kita kejar di 165 gitu. Jadi kita lihat kondisi situasi di lapangan. Mudah-mudahan tahun ini kita bisa mengirimkan seleksi Provinsi Jawa Barat. Mudah-mudahan tahun ini perwakilan untuk nasionalnya kita kejar. Jadi ayo jadi putra-putri terbaik Kabupaten Karawang untuk mewakili Kabupaten Karawang. Dan semangat untuk berlatih tentunya. Iya, semangat untuk berlatih. Jadi jangan ngejar PBB-nya aja, tapi wawasan fisiknya semua harus dikuasai. Mungkin itu aja. Oh, berarti untuk jadi paskibraka itu ternyata nggak hanya fokus di PBB ya Kang ya? Iya dong. Fisiknya pun harus kuat, karena mentalnya pun harus kuat. Nggak hanya PBB masih kita bisa ajarkan, tapi kalau mental, fisik itu secara perlahan. Kalau bawaannya kuat, kita ajarkan, kita tambahin lebih kuat lagi. Mungkin itu. Oke, selanjutnya nih Kang, Paskibraka 2023 latihannya berapa bulan? Nah, itu yang tahun kemarin 2023 itu seleksi dari bulan Februari. Nah, berbarengan di bulan ini, mudah-mudahan terlaksana ya tahun ini. Seleksi dari bulan Februari, Maret itu awal Maret kalau nggak salah pengumuman untuk seleksi Paskibraka. Kita pilih dari 60 orang, dari yang seleksi itu sekitar 786 orang kalau nggak salah. Kita kepilih 60 orang, akhirnya kita perwakilan ke Jawa Baratnya 1 orang, jadi dibuat di Kabupaten Karawang itu hanya 50 orang. Latihannya dari bulan Maret
sampai bulan Juli kan. bulan Agustus pelaksanaan. Ya kan. Sampai bulan Juli ya. Kalau di kita langsung sampai bulan Juli. Ya kurang 6 bulan. Ya, 6 bulan. Februari sampai Juli ya. Jadi adik-adik yang mau jadi paskibraka, payahnya lah. Secara kasar hari libur kalian kita ambil alih. Tanggal merah, libur sekolah, libur panjang kita pakai buat latihan. Itu. Jadi gini Kang, jadi begitu setelah seleksi pengumuman, jadi nanti adik-adik itu dikumpulkan nih, kan, untuk mengikuti latihan. Jadi kita namanya itu prapemusatan. Jadi di kita itu ada program prapemusatan dari bulan Februari sampai dengan bulan Juli. Nah, jadi waktu adik-adik itu selama 6 bulan itu kita pakai untuk latihan kan, begitu? Iya betul. Oke, selanjutnya, apakah paskibra terendahnya hanya di kabupaten atau di kecamatan? Nah, perlu adik-adik ketahui nih. Iya, ini nih. Ini seru nih Kang. Iya. Jadi gini ya. Antara paskibra dan paskibraka. Nah, gini adik-adik, ketentuan paskibraka itu cuma hanya dari tiga tingkatan. Ya, 3 tingkatan. Kabupaten kota, provinsi, dan nasional. Nah, untuk tingkat kecamatan, mohon maaf adik-adik, itu namanya bukan paskibraka. Karena mohon maaf adik-adik, paskibraka itu cuma hanya 3 tingkatan nih. Nah, kita sering sosialisasi ke kecamatan-kecamatan untuk adik-adik, untuk biar tidak mensalahartikan paskibraka itu adanya di mana sih minimalnya. Nah, sekarang kita jelaskan nih, minimal paskibraka itu ada di tingkat 3 tingkatan ya, kabupaten, kota, provinsi, dan tingkat nasional ya. Jadi harap bisa memilah dan memilih paskibraka tingkat mana aja nih gitu. Dan untuk adik-adik yang dari tingkat kecamatan, bukan kita nggak boleh nih ngibarin di tingkat kecamatan, bukan ya. Silahkan adik-adik mengibarkan yang tidak terpilih di kabupaten kota, mengibarkan di kecamatan masing-masing. Cuman ketentuannya dilaksanakan ya kan? Betul. Ketentuannya apa? Pakaian itu kan PDU 1 namanya ya. PDU 1 itu cuma hanya di kabupaten kota, provinsi, dan nasional. Adik-adik boleh ngibarin kecamatan, boleh banget, boleh. Saya ngedukung, boleh banget mendukung. Tapi buat adik-adik, untuk para pelatih dan dari pihak kecamatan, silahkan pakai pakaian PDU 2 ya. Nanti Google aja, nanti kita kasih tahu PDU 2 kayak gimana, PDU 1 kayak gimana ya. Mungkin itu aja. Ada tambahan mungkin? Dari Kang Cahyadi ada tambahan? Ya, mungkin yang dijelaskan tadi sama Kang Wolfian tadi ya itu betul. Kecamatan, ya sekali lagi mohon maaf, memang betul, silakan adik-adik yang tidak terpilih di kabupaten untuk mengibarkan kecamatan, cuman dengan tadi aturannya dipakai, ketentuannya dipakai. Mungkin seperti itu kan? Iya. Oh, jadi gitu adik-adik, ternyata aturan-aturan itu seharusnya kita gunakan ya, walaupun mungkin banyak persepsi ya kan, kecamatan katanya paskibraka kecamatan, ternyata bukan teman-teman. Kalau untuk tingkatan paskibraka ya, jadi paskibraka itu hanya 3 tingkatan. Karena paskibraka, pasukan pengibar bendera pusaka. Yang punya bendera pusaka itu cuma hanya dari tingkatan itu, kabupaten kota, provinsi, dan nasional ya. Oke, jadi perlu diingat ya adik-adik dan Akang Teteh semuanya. Oke, selanjutnya nih Kang, pertanyaan yang mungkin ini dia tuh pengen banget nih Kang. Katanya, boleh nggak saya jadi paskibraka Karawang sekali ini aja? Boleh. Semua kelas 10 SMK, SMA se-Kabupaten Karawang boleh mengikuti seleksi paskibraka. Sangat dibolehkan ya Kang? Sangat dibolehkan. Silahkan kalian mengirimkan putra putri terbaik di sekolah masing-masing untuk mengikuti seleksi paskibraka. Bahkan yang bukan organisasi paskibraka boleh. Ya, karena kan seleksi paskibraka itu nggak hanya harus dari paskibra. Anak paskibra. Iya, dari Rohis boleh, PMR boleh, Pramuka boleh, dari olahraga boleh. Gitu, nggak semuanya harus anak paskibra sekolah di sekolahnya masing-masing. Tapi anak OSIS juga boleh, yang penting ketentuannya dia kelas 10, tinggi badannya memenuhi syarat, terus fisik dan mentalnya memenuhi syarat. Mungkin itu aja. Siapapun boleh jadi anak paskibraka. Nggak cuma hanya anak paskibra aja, tapi siapapun
putra putri terbaik dari sekolahnya masing-masing boleh menjadi anggota Paskibraka. Itu aja teh. Tapi dengan mengikuti ketentuan yang ada. Seleksi Paskibrakanya dijalanin. Tadi saya bilang fisiknya harus mumpuni, persyaratannya menjalani gitu. Jadi nggak semuanya, bukannya nggak boleh, tapi boleh banget. Sangat dibolehkan. Udah jelas ya, untuk adik-adik yang mau ikut seleksi wajib kelas 10, mohon maaf untuk kelas 11 berarti. Jadi pasti boleh. Selanjutnya nih Kang, ceritain pengalaman salah satu purna. Wah, ini purnanya udah beberapa puluh tahun mungkin. Coba dijelasin Kang. Ya, mungkin Akang dari angkatan 2003, Paskibraka tahun 2003, dan dari Kang Cahyadi 2006. Paskibraka dari tahun 2006, berarti Akang udah jadi Paskibraka berapa tahun yang lalu ya? 21 tahun yang lalu mungkin kalau tahun ini ya. 21 tahun yang lalu, terus Kang Cahyadi udah 18 tahun yang lalu ya. 18 tahun yang lalu untuk jadi pernah ngerasain jadi anak Paskibraka, pengalaman, menikmati keluarga besar. Alhamdulillah saya aktif sampai sekarang. Kita masih bisa silaturahmi dengan keluarga besar Paskibraka Kabupaten Karawang. Untuk Akang sendiri gimana nih Kang pengalamannya? Jadi begini, pengalaman di Purna Paskibraka itu terus terang dari tahun 2006 sampai sekarang itu saya pernah suka dukanya kita rasain lah bareng-bareng. Kedekatan dengan anggota keluarga Paskibraka sendiri itu kita rasain banget lah ya. Sampai sekarang ini alhamdulillah sekre kita punya yang baru, dari yang dulu sampai sekarang tuh alhamdulillah ya peningkatannya ada. Pokoknya yang jelas kekeluargaannya sangat erat lah begitu. Mungkin untuk cerita pengalaman salah satu nanti kita undang adik-adik yang kemarin aja ya Kang ya. Boleh. Ya benar yang Paskibraka 2023-nya. Nanti kita khususkan nih buat adik-adik mendengarkan cerita pengalaman salah satu purna yang lain. Oke, selanjutnya Kang. Aku mau nanya, kalau tinggiku 160 bisa lolos Paskibraka nggak ya? Katanya. Ya, kan tadi udah akan jelasin. Kembali persyaratannya. Nah, makanya tadi akan bilang, yang tingginya kurang di 160, makanya masih ada waktu nih untuk mengikuti seleksi Paskibraka. Kalian masih bisa olahraga, meninggikan tinggi badan. Biasanya yang paling cepat tuh yang akan tahu tuh ya, kalau nggak salah ya, itu biasanya dari renang ya. Betul. Renang itu paling cepat meninggikan tinggi badan kalau nggak salah ya. Silahkan kalian olahraga, kejar targetnya untuk tinggi badannya minimal 2 atau 3 cm lagi. Mumpung ada waktu ya. Mumpung ada waktu. Mudah-mudahan sih mumpung ada waktu. Ya, mudah-mudahan sebelum suratnya beredar seleksi Paskibrakanya kapan. Nah, kalian masih ada waktu buat meninggikan tinggi badannya yang kurang. Yang berat badannya overweight, berat badannya kelebihan, sok sekarang kurangi berat badan. Ya, sok makanya yang kurang tinggi badannya, yang berat badannya overweight bisa dikecilin, masih ada waktu. Olahraga lari. Oke. Udah jelas ya, untuk yang tinggi badannya masih 160 atau masih di bawah, kembali lagi ke peraturan yang akan dikeluarkan. Ya, tunggu aja surat resminya. Tunggu aja ya. Selanjutnya, Min, untuk seleksi, apakah ada soal yang harus dijawab seputar pasal dan undang-undang dasar? Nah, tadi kan udah akan jelasin kan? Kalau kamu pernah belajar di sekolah tentang PPKN ya, PPKN itu tentang undang-undang dasar, butir-butir Pancasila, ya itu kamu pelajari deh. Ya, mudah-mudahan tahun ini pasti soalnya kebanyakan dari situ ya. Jadi tentang kita ada di Kesbangpol, jadi ideologi Pancasilanya harus kita tingkatkan. Jadi tentang Pancasila kamu harus minimal menguasai 70 atau 80% tentang ideologi Pancasila. Mungkin itu aja. Ya. Selanjutnya, kalau kepilih pasca dan setelahnya ingin masuk Akpol, apakah ada privilege walau hanya di tingkat kabupaten? Nah, kalau itu biasanya kemampuan dari anaknya. Nah, kalau Paskibraka itu biasanya hanya awal batu loncatan buat kamu yang mau masuk Akmil, mau masuk Akpol, mau jadi polisi, mau jadi tentara. Nah,
di Paskibraka ini biasanya kebanyakan itu jadiin batu loncatan ya. Jadi kalau kamu tes polisi, tes tentara, jadi nggak kaget tuh ya, karena dari Paskibraka udah diajar PBB, udah diajar fisiknya, dari diajar mentalnya. Jadi alhamdulillah alumni Paskibraka banyak juga sih, banyak ya, banyak ya, ada yang jadi akpol, yang jadi akmil, yang sekarang tugas di polisi di Karawang, yang udah jadi tentara, banyak ya. Jadi nggak semuanya. Mudah-mudahan saya juga nggak tahu ketentuannya, sertifikatnya dari pemerintah kota Kabupaten Karawang bisa jadi nilai plus buat kamu ikut seleksi kepolisian, ke tentara. Itu bisa minimal ya, mudah-mudahan minimal bisa nilai plus buat kamunya nanti. Selanjutnya Kak, aplikasi yang untuk seleksi itu namanya apa ya? Apa ya? Nah, ditunggu ya, makanya nunggu surat resmi. Kita ada infonya ya, kita ada sosialisasi dulu ke tiap-tiap wilayah. Kita dibagi wilayah, untuk wilayahnya kita bagi 3, untuk Karawang, wilayah Cikampek, dan kalau nggak salah wilayah Rengas Dengklok. Jadi nanti 3 wilayah itu kita sosialisasikan cara seleksi dan cara aplikasi kalau nggak salah ya. Jadi itu hanya kewenangan dari pihak Kesbangpolnya. Jadi mungkin juga nanti dari Kesbangpol ya, dari Kesbangpol biasanya memberikan arahannya ya. Jadi Kesbangpol yang memberikan arahan tentang aplikasi tentang apa ya, nanti kalian tinggal tunggu aja surat resminya, tunggu aja informasinya. Makanya jangan lupa pantengin IG PPI Kabupaten Karawang. Oke, jadi ditunggu aja pokoknya adik-adik yang nanya-nanya terus seleksi, pendaftaran, persyaratan, kapan, ditunggu aja. Ya, selanjutnya Kang, kalau sekarang tes Capaska katanya dipegang sama badan apa gitu. Jadi kalau mau tahu informasi tes itu, untuk cari tahunya di mana ya Kak? Aduh, barusan udah dijelasin. Nah, barusan udah saya jelasin ya. Iya, sekarang itu di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol. Ya, jadi bukan ada di Disdikpora Kabupaten Karawang, jadi adanya di Kesbangpol. Nah, makanya adik-adik kalau mau nyari informasi tentang seleksi Capaska ya, calon-calon Paskibraka, karena adik-adik belum terpilih, kenapa ada tahapan Capaska? Berarti adik calon-calon. Nah, setelah terpilih baru jadi Capaska, calon Paskibraka. Nah, pantengin terus IG PPI Kabupaten Karawang, informasinya insya Allah lengkap di situ. Selanjutnya Kang teh spill dong, kok dari Paska bisa jago drum band, waktu latgab mayoretnya keren katanya. Ini makanya untuk adik-adik, makanya kenapa seleksi Paskibraka itu ada menunjukkan bakat seninya. Nah, alhamdulillah kita PPI Kabupaten Karawang pertama kali di Provinsi Jawa Barat, dan mungkin dari di nasional itu pertamanya pencetusnya ada drum band dari PPI Kabupaten Purna Paskibraka itu hanya di Karawang. Ya. Jadi untuk adik-adik jadi Paskibraka yang terpilih jadi Paskibraka, mudah-mudahan kita rencanakan juga yang ahli-ahli megang alat drum band, walaupun tidak terpilih di Paskibraka, insya Allah tahun selanjutnya bakal kita libatkan untuk bergabung di marching band Tunas Teratai ya, karena kita drum band pertama kalinya ada drum band dari Paskibraka ya, se-provinsi Jawa Barat, kayaknya sih se-nasional ya, karena dari provinsi Jawa Barat pun kemarin apresiasi ya, sempat undang kita ke provinsi Jawa Barat pada saat apel Paskibraka se-provinsi Jawa Barat di bulan Agustus kemarin. Jadi kita marching band pertama kali, pencetus pertama kali. Terima kasih untuk ketua kita Kang Lisman Maulana ya, marching band, alhamdulillah. Ada sekre PPI, alhamdulillah. Mudah-mudahan Paskibraka PPI Kabupaten Karawang
lebih baik lagi ke depannya. Mungkin ada anggota PPI Putra-Purna Paskibraka yang punya ide-ide kreatif buat memajukan PPI Kabupaten Karawang. Ayo kita gabung. Ya, jadi gini, kembali lagi ya Kang ya. Ya. Jadi kan selama 6 bulan itu kita latihan itu bukan hanya fokus di PBB ya. Jadi ada PBB, ada fisik olahraga juga. Nah, di situ juga kita sisipin nih apa? Ya itu tadi latihan marching band. Iya. Jadi begitu kan? Iya, jadi nggak hanya latihan PBB Iya, ya. betul. Jadi buat ngubah obat jenuhnya pada saat di lapangan, PBB, fisik, mental, kita latih juga ke marching band. Jadi ya minimal ada hiburannya. Oke, yang terakhir nih akang-akang. Min, kuisnya seru, tapi agak susah. Aku banyak yang salah. Tapi itu bakal keluar nggak ya di seleksi Paskibraka? Katanya. Nah, makanya gini. Biasanya dari PPI itu hanya ngasih kisi-kisi 1 atau 2. Anggaplah kisi-kisi ya. Kisi-kisi itu gambaran buat seleksi Paskibraka nantinya. Persoalan-persoalan yang dikeluarin dari kuis biasanya itu kisi-kisi buat seleksi nanti. Jadi mudah-mudahan adik-adik sekarang dengan caranya kisi-kisi muncul kisi-kisi itu, adik-adik tantangan buat nyari lagi informasi itu gitu. Lebih belajar lagi. Pastinya. Gitu. Jadi seleksi Paskibraka apalagi yang kalian cita-citanya kayak tadi ada pertanyaan dari Paskibraka bisa jadi akpol atau akmil. Iya, betul. Ini malah Paskibraka itu baru proses awal. Benar. Jadi kalian belajarnya harus lebih giat. Kalau masih banyak yang salah berarti kalian harus lebih belajar lagi. Betul. Oke Kang, terima kasih. Itu semua pertanyaannya sudah dijawab oleh akang-akang. Semoga informasi seleksi akan sesegera mungkin ya Kang. Mungkin ya. Tunggu informasinya. Makanya jangan Sekali lupa lagi pantengin IG PPI Kabupaten Karawang. Iya. Jangan lupa kalian follow dan juga subscribe YouTube kita dan juga ikuti semua sosial media kita supaya kalian tahu seluruh informasi seleksi. Jangan cuma tentang seleksi, untuk para purna juga jangan lupa ikuti terus karena seluruh kegiatan Paskibra ataupun Paskibraka akan kita up atau akan kita dokumentasikan di sosial media kita ya Kang. Iya, betul. Termasuk untuk para purna Paskibraka Kabupaten Karawang, saya kira kita alhamdulillah udah lebih baik. Silakan untuk datang silaturahmi. Kita undang ya Kang. Kita undang, kita datang ke sini, kita silaturahmi. Bertukar Pada alamatnya masih di tempat yang sama. Di depan Gor Distikpora Kabupaten Karawang. Betul. Kita datang ke sini, kita terbuka buat semua purna Paskibraka dari tahun 80-an, mau tahun 90-an, mau awal-awal 2000-an, silakan untuk datang ke sini. Ke sini ngobrol, bercanda, mengenang masa lalu itu lebih indah. Tuh. Oke, ya terima kasih sekali lagi akang-akang atas waktunya dan membuat adik-adik pikirannya mungkin lebih tenang karena sudah ada jawaban-jawaban dari seluruh pertanyaan adik-adik. Sekali lagi terima kasih atas waktunya, mohon maaf mengganggu. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Selamat datang. Jangan gitu, hapus dulu. Lanjut Paskibra. Siap, nama